Jadi intinya sekarang nih udah kami undang dari divisi tahun lalu, megang pocis tahun lalu ya, namanya Kang Alif. Ya, halo teman-teman, balik lagi pada saya ya. Dan semua masih pada setia kan nih? Aduh, jangan mentang-mentang saya udah nggak ada dengerin nih, kecewa saya makanya ya. Parah sih parah. Udah kenalin ya, nama saya Alif Pratama Putra, asal dari Jakarta, lahir 13 Juni 2005. Ya apa ya, saya masuk DT ya 2020 ya berarti ya, nggak tahu lah, pokoknya lupa 2020 lah kurang lebih. Oke, jadi gini Kang, saya boleh nggak nanya nih? Boleh. Nah, kalau menurut Akang, pocis tahun lalu itu gimana perkembangannya? Wah, pocis tahun lalu itu mana ya, bisa dibilang ya benar-benar berkembang lah. Soalnya kan yang dari awalnya kan pocis itu apa ya, dibuatnya dari 2 tahun yang 3 tahun yang lalu kan. Dan itu bener-bener divisi yang baru. Dan gimana ya, pertama tuh di pocis itu kan offline ya, sempat offline beberapa bulan, terus langsung ke online. Jadi kayak mana ya, generasi online terus ke divisi offline lagi gitu, ke zaman offline lagi gitu. Jadi kayak perkembangannya tuh bener-bener meningkat lah ya, insya Allah. Soalnya kita tuh dari kabinet sebelumnya ini bener-bener ya berusaha belajar sendiri, bener-bener cari preferensi sendiri juga kan. Dan juga ya kita tuh dulu satu divisi itu bener-bener berjuang bareng gitu. Ada partner saya Kang Adit, dan juga editor saya ya, mungkin dari saya kalau udah pada tahu lah ya Tom, mungkin dia sekarang sudah beda jabatan lagi dulu ya. Sekarang ya intinya pokoknya anggota pocis tuh udah ada yang sukses lah ya sekarang. Ya bener satu sih. lagi ya. Terus kalau di dulu nih pocis kebanyakan itu kendalanya apa sih Kang? Mau pengen tahu biar untuk evaluasi kami. Dulu tuh pocis kan ya baru dari new offline gitu, zaman new normal gitu ya. Covid lah. Ya jadi kayak apa ya, banyak banget lah kendalanya. Nggak ada kamera, nggak ada alat perekam, nggak ada ruangan. Jadi tuh kita dulu bener-bener dari waktu banget gitu buat rekaman sampai sore-sore gitu, ngusir-ngusir anak kelas 10 harus dong pengen rekaman gitu, izin lah gitu kan. Pasti. Ya bener-bener perjuangan banget lah gitu, sampai ngebujuk Pak Caspa gitu butuh ruangan gitu kan buat rekaman. Sampai akhirnya dikasih ruangan loh. Perjuangan itu nomor 1 sih kalau di pocis ya. Sebenarnya enak sih sebenarnya jadi anak pocis, cuman banyak sih perjuangannya. Ya pertama tuh pasti lingkungan tuh pasti ada yang ribut-ribut kalau misalnya perekaman, pastinya tuh sih. Terus nih Kang, kalau pocis katanya nih dulu pernah sampai berapa viewers tuh kalau nggak salah yang BBR? Sampai 3.000 sampai 4.000 lah itu. Nah itu dikarenakan apa bisa sampai segitu viewersnya? Ya mungkin ini ya, emang pas itu kan lagi ngetren-ngetrennya pembahasan topiknya itu kan. Iya. Dan juga jadi apa ya, mungkin dibantu share sama teman-teman pendengar setiap pocis gitu. Jadi kayak banyak lah viewernya gitu. Jadi dan juga apa ya, petinggi-petinggi Darut Tauhid gitu, dari kepala sekolah sampai musir-musir ya muslim-muslimnya nonton gitu kan. Karena ya emang bener-bener konten itu memotivasi banget gitu lah buat teman-teman gitu. Jadi kan di pasar itu BBR ya, tentang BBR gitu. Ya BBR. Nah, di BBR itu sebenarnya tuh lebih fokus ke tentang Ramadan atau gimana, atau random gitu lebih masuknya? BBR itu emang lebih fokus ke Ramadan. Soalnya konten BBR itu kan dibuat pas kayak ada ya, karena pas jadinya karena pas Ramadan gitu kan, jadi kayak eventnya lah gitu jadi ya. kayak ada jadwal khusus lah gitu. Jadi kayak ada BBR, terus ada apalagi sih pertanyaan-pertanyaan gitulah tentang Islam gitu. Dan itu bener-bener konten baru, dan itu emang bener-bener spesial banget lah gitu. Karena cuma ada pas waktu bulan Ramadan aja. Nah terus nih Kang, selain BBR
yang viewersnya mungkin banyak atau like-nya paling banyak selain BBR? Mungkin ada yang lain gitu? Mungkin Yang paling banyak itu ya ini apa? Share story Hari Ibu waktu itu Desember. Ya, dan itu tuh bener-bener kita tuh ada perjuangannya lah gitu, kayak pokoknya ini teks harus ada, pokoknya ini harus disiapin, harus matang, segala macam tuh harus matang lah gitu. Soalnya kan ya ibu kan ya emang bener-bener spesial banget kan di hidup kita gitu. Ya, Jadi pasti. harus bener-bener yang terbaik gitu. Ya. Itu emang bener-bener wah, sampai semua orang pun kayak wah, kayak apa ya, kayak ya wah gitu kan kalau misalnya Kayak, dari ibu gitu. kita jadi kayak seneng lah gitu kan. Nah terus nih Kang, hal-hal kocak nih di Pocis apa aja? Mungkin banyak sih, kalau kayak kami kan pasti banyak. Kalau Akang mungkin lah hal-hal kocak, mungkin hal-hal lucu. Hal-hal lucu ya waktu di kabinet saya itu ya apa ya, ya ini sih ya sesama divisi juga gitu kan. Ya waktu itu emang salah saya juga kan gitu, saya belum sempat ngasih ilmu yang banyak gitu, terus saya tinggal aja gitu ya, dia kocak apa ya, lucu lah gitu kan, tiba-tiba Terkejebatin langsung nggak bisa ngedit loh. ya, tiba-tiba langsung Kang ya gitu. Maaf ya yang mungkin orangnya takut tersinggung ya. Maaf, ya, Mungkin jangan ditonton lagi. Terus untuk di Pocis tahun lalu, pencapaian paling terbesar yang mungkin bisa sampai dapat penghasilan itu dari mana? Ya dari konten-konten kita juga gitu. Dari konten-konten Spotify sama YouTube. Dulu tuh sebelum kita ke YouTube itu kita di IGTV gitu. Terus karena di IGTV itu kurang kan viewersnya, jadi akhirnya pindah lah ke YouTube, karena YouTube kan emang apa ya, lebih mudah lah gitu buat dibuka, tinggal searching langsung kebukaan. Kalau IGTV ya scroll dulu gitu ya, agak susah buat nyarinya gitu. Iya. Dan juga ya penonton di IGTV ya jarang gitu peminatnya gitu. Jadi menurut Akang tuh lebih baik di YouTube gitu, YouTube di Spotify gitu daripada IGTV. Karena kan mungkin zaman anak-anak sekarang ya, apalagi ya yang mau lebih cepat instan gitu, cuman dengar suara daripada nonton video, yang mungkin lebih enak dengar suara deh, lebih enak gitu, kayak di Om Deddy kan. Iya. Jadi kayaknya mungkin lebih ke situ ya. Iya, ya kan kalau kita di Spotify ya orang bisa aja kan gitu, misalkan lagi sambil nyetir, Iya. dengerin suara gitu, kebayang imajinasinya. Ya kalau misalkan anak muda zaman sekarang kan pasti pengen instan, pengen cepet juga, jadi ya mungkin kita bakal pindah ke YouTube gitu. Jadi kayak mereka bisa lebih kebayang gitu ya. Jadi nggak cuma suara aja gitu. Mungkin kalau suara kayak bosen terlalu kuno gitu misalkan. Jadi akhirnya pindahlah ke YouTube gitu. Nah, dulu perjuangan Pocis itu kan panjang itu kan Iya. pastinya. Nah, di Pocis dulu menurut Akang ada nggak sih kekurangan entah mungkin dari material atau apa yang buat sampai perjuangan itu sampai lebih gitu, sampai kayak gitu. Ya, ini Mungkin ini saksinya semua. yang ada di belakang ini loh, ini Tembok ini salah satu ini saksinya. tempat semua ini saksinya gitu ya. Pokoknya ruangan studio ini itu tempat saksi dimana pernah tuh divisi Pocis dulu tuh perjuangannya lebih, sampai dapat ini ruangan loh, sampai kami divisi kabinet yang baru bisa terima ini, walaupun ya udah gini lah ya, Udah jadi intinya udah jadi gitu. Iya, jadi gitu. Seru lah pokoknya, seru kayak pokoknya saya udah kabinet saya berpesan gitu, pokoknya untuk kabinet berikutnya ya kalian enak lah gitu, jangan ngerasain perjuangan kita yang dulu gitu, yang Siap. sering miskomunikasi, sering banget banyak banget kekurangan lah gitu. Kalian ya udah tinggal ya rekaman udah ada, editing udah ada gitu. Nah, menurut Akang dulu, anggota-anggota Akang nih. Nah, kalau menurut Akang dari Kang Adit, orangnya tuh gimana? Kang Adit itu orangnya friendly lah ya, friendly banget, dia baik gitu, semangat orangnya. Bukan hype, apa sih namanya, kalau semangat lah pokoknya gitu. Kalau bikin konten tuh dia depan gitu kan, soalnya ya emang podcasternya dia gitu kan. Benar-benar. Kita bagi-bagi job desk gitu, saya ketua, saya ngurus ini itu, dia bagian rekaman,
nanti juga ada anggota saya gitu yang edit gitu, saya ajarin. Nah, untuk anggota Kang satu lagi nih yang menurut Akang nih, yang namanya itu Kang Gultom, yang dulu tuh saya inget banget tuh, saya lihat videonya tentang tutorial sarung. Mungkin untuk pendengar-pendengar podcast nih mungkin pernah lihat kali ya, nama Kang Gultom. Nah, menurut Akang tuh Kang Gultom tuh gimana sih orangnya menurut Akang? Apakah mungkin lebih gimana gitu? Karena kalau saya lihat dulu kayaknya aman-aman aja tuh kayaknya. Dari sarung itu ya kan. Aduh, gimana ya, saya mau ceritainnya ya mana ya, saya itu emang pas akhir-akhir kabinet itu emang saya udah bilang ke Kang Adit kan, Dit, si Gultom harus dipres gitu, jangan dia kasih enak aja gitu. Makanya tuh saya yang awalnya dia cuma megang satu konten aja kan, saya udah nyerah itu satu konten tuh kamu kerjain gitu, cuma satu konten aja tuh. Kayak dia ya gitulah, kayak kadang tuh suka ya berleha-leha lah gitu. Kira kontennya nggak suka dikerjain gitu. Ya, Udah akhirnya kita kasih lah konten-konten ya inovasi lah gitu ya. Jadi ini apa, konten-konten ini kerjain harus dapat preferensinya gitu kan, biar nggak stuck di situ-situ aja gitu. Ya dan alhamdulillah kan dia bisa dapat ide cemerlang gitu ya, tiba-tiba langsung bisa ngejelasin mikrotik, langsung ngejelasin sarung gitu. Nah, ya mungkin dia ngejelasin tutorial menggunakan sarung ala santri gitu kan. Ya kan beda gitu, ada yang belah dua, terus ada juga yang cuman cuman asal gitu, gitu kan, langsung selesai gitu. Nah, untuk dulu mungkin divisi yang lama pernah nggak dulu ngalami suatu, kalau miskom pasti sering mungkin kadang ya. Nah, kalau suatu masalah gitu, masalahnya tah ke Kang Gultom ya atau ke Kang Aditnya atau gimana gitu misalnya, atau masalah kayak masalah tentang ke divisi gitu, nggak ke pribadi. Masalah ke divisi ya paling sering ini sih, pas dulu kan emang karena awal-awal ya, saya bukan nyalain awal-awal ya, karena ya dari komunikasinya gitu kan kurang. Terus ya emang pas awal-awal kan ya orang-orang kayak gimana ya, karena corona jadi kayak orang terbiasa sendiri-sendiri gitu. Saya ngurusin ini, Adit ngurusin ini, ya Gultom ngurusin itu gitu. Jadi kayak masing-masing aja gitu, jadi kayak belum terbentuk apa ya kebersamaannya gitu. Jadi belum ada support sistemnya istilahnya gitu. Dulu tuh kayak bener-bener gimana ya, cuman Dit nih teks rekaman ya, udah gitu, terus Gultom edit gitu, cuman sekedar itu aja. Terus ya semakin kesini ya kita bentuklah kekeluargaan dari divisi podcast gitu. Kalau jadi kumpul, bahkan sampai sekarang kayak aduh gak tau nih, Gultom nih kadang-kadang kalau ketemu pocis gitu. Kadang-kadang saya kan kayak coba, saya kan udah lengser gitu, masih mau diungkit-ungkit gimana coba kan gitu. Oke, terus kan Pocis ini kan ada dua tuh kan yang megang, satu dari Akhwat, satu dari Ikhwan. Nah, untuk dari Akhwatnya sendiri mungkin, nah saya bertanya ini ke Akang, mungkin kan ini ceritanya agak lucu nih mungkin ya. Jadi pendengar podcast denger ya cerita kabinet tahun lalu, bagaimana perjuangannya itu. Gimana ya? Sesuatu yang mau cerita takut orang yang kamu. Enggak, kita ceritanya agak sedikit-sedikit disama-samarin ya, gitu denger. Gimana ya? Saya tuh dulu kerja sama ya sama Ahwat ya, kabinet Maksiden ya. Bukan, kabinet kamu apa sih kabinet Maksiden, kabinet Pasko. Nah, Pasko gitu ya. Pas itu kan dia bilang berdua gitu kan. Ya. Cuman saya makin kesini kok cuman dia aja yang kerja gitu. Ya saya nanya lah, ini mana yang apa, yang satu lagi gitu. Tetap yang satunya lagi itu double job sama PSDO. Jadi kan nggak mungkin juga gitu kan. Ini udah PSDO berat ditambah pocis kan, kayak gitu kan. udah gitu otaknya itu. Mungkin duka senangnya tuh ada nggak sih kalau misalnya dari ke Akhwatnya gitu, mungkin kadang yang sempet bentrok atau apa gitu. Ya, kalau bentrok pasti ada kan ya, karena pasti. kan kita juga lawan jenis gitu kan. Bener. Ya kita berpikir logika dan dia berpikir perasaan gitu. Jadi kayak saya udah ngasih contoh terus dia bilang apaan sih, gak bisa, gak ngerti. Ya saya juga harus sabar gitu kan ngadepinnya gitu ya. Mau gimana lagi ya, walaupun saya juga waktu itu emang sempet emosi terus gitu karena ya
gimana, kayak dia susah gitu buat ngerti ya, namanya juga sama-sama belajar gitu kan. Tapi ya Itu dukanya loh. Kalau senengnya ya mungkin dia baik lah gitu kan. Kalau misalkan dikasih tahu ini upload ya, ini caranya, ya mungkin dia iya aja gitu. Gak nurut sih, cuman kayak Masih dilakuin, nerima. ya masih Masih menerima nerima gitu. gitu. Walaupun ya ya kadang begitulah intinya, Ya, duka senangnya dulu ya divisi dulu. Kalau sekarang mah beda ya, itulah intinya ya. Jadi divisi Pocis itu sebenarnya dari dulu tuh dan seharusnya bisa nomor 1, bayangin nomor 1 loh, tapi dikarenakan apa kan itu kemarin dikarenakan apa ya, kalau nggak salah tuh ada pelawak gitu ya, kalau dia ngelawak lah dia di divisi, jadi kayak gitu kan. Ya, tapi gak apa-apa lah, itu udah berlalu, kita ya harus move on lah ya iya. kan. Sekarang kembali ke saya gitu kan, sebagai divisi yang baru yang megang Pocis baru ya, jadi harus menjadi bahan evaluasi gimana Pocis ke depan. Nah, untuk para pendengar-pendengar nih, mungkin bisa nih masukannya untuk kami nih yang diangkat kabinet baru, mungkin yang bisa mungkin dari bagian kami suaranya atau apa, mungkin bisa lah ya. Jadi kami tuh sama kayak kabinet yang lalu, kami itu juga masih banyak salah dan kami juga masih banyak belajar ya. Mau mulai dari pengeditan, mau dari perekaman, terus kami tuh masih kurang dari segalanya gitu. Masih ya kami bilang tuh masih bagus kabinet tahun lalu gitu. Ya namanya juga manusia kan, iya. salahnya dan dosa. Nah, gitu. benar. Karena walaupun sebaik-baik apapun pasti ada kekurangannya gitu. Ya jadi ya walaupun para pendengar Pocis lihat kami ini kayak biasa-biasa aja, sebenarnya tuh kami tuh banyak masalah gitu. Walaupun mau dari bukan banyak masalah sih, kayak banyak rintangannya. Nah, benar. Mau dari segi apapun lah intinya gitu. Karena kalau di suatu organisasi itu kalau nggak ada rintangan pasti kayak apa gitu ya. Jadi kayak nggak ada enaknya gitu. Nggak ada kesan-kesannya gitu. Kalau kita berorganisasi tapi kayak gak ada rintangan, santai aja gitu. Jadi menurut Akang nih, nah masukan-masukan nih untuk kami divisi yang baru, mungkin apa gitu yang lebih bisa membuat kami lebih dari divisi yang tahun lalu. Mungkin evaluasi yang video tahun lalu, mungkin para pendengar Pocis tahu lah ya video yang saya tentang perekaman tentang ketua OSIS yang bernama Kang Jasman ya. Jadi itu banyak banget itu yang langsung nge-DM itu, wah ini angle-nya gini. Nah, jadi kami itu butuh masukannya nih dari divisi tahun lalu. Nah, menurut Kang evaluasi untuk kami gitu. Apa menurut Kang? Menurut saya ya, buat ya bener sih ya tadi udah disebutin dari angle, terus ya mungkin harus disidain lagi gitu dari mic-nya gitu buat audionya gitu. Kalau masalah editor ya saya percayalah pada kalian gitu. Iya. Cuma gimana kalian yang edit gitu. Sama ya diperkuat lagi lah ini ya, apa 3K-nya gitu, komunikasi, kontrol, sama koordinasi ya. Ya, saya itu udah 3 kali sebenarnya. Udah awalnya itu sebenarnya sih dari saya sih sebagai kadif ya, sama kayak Kang Alif dulu. Mungkin kadif di saya tuh kayak Kang Alif, enggak kayak Kang Alif mungkin lah. Kalau saya tuh baik koordinasi tapi kayak kelebihan gitu koordinasinya, jadi kayak kelebihan info gitu. Nah, mungkin sekian untuk kali ini ya para pendengar Pocis. Jangan lupa ya. Oh ya, saya mau juga kasih tahu nih. Nanti OSIS ada suatu event yang namanya itu Amires. Itu apaan tuh Kak? Nah, event itu nanti di tanggal 23 ya, 23 Desember. Nah, bagi pendengar-pendengar Pocis nih yang mau nonton, nanti mungkin akan ada live-nya. Nah, juga nanti ada lomba-lombanya. Nah, ikutin aja tuh nanti di bawah, mungkin di link nanti ya kita buat di link deskripsi, link pendaftaran, nanti ada lomba. Nah, lombanya itu kalau nggak salah itu ada tentang vlogger makanan, terus juga ada tentang sinematik. Wow. Nah,
Itu Kang. Jadi ikutin aja terus ya perkembangannya. Jangan lupa like dan subscribe untuk para pendengar baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.